Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kota Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 siang. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Ria Maharani MPDI. Baiklah, perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri, Vika Diantari, dan teman saya Atika Sari, mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam dengan judul Jenis dan Bentuk Pengembangan Evaluasi Pendidikan Agama Islam. Dalam pembahasan kali ini, kami akan memaparkan beberapa rumusan masalah. Di antaranya, apa itu pengertian evaluasi pembelajaran, apa jenis dari pengembangan evaluasi pendidikan, apa saja bentuk dari pengembangan evaluasi pendidikan, dan apa fungsi manfaat pengembangan evaluasi pendidikan. Evaluasi adalah proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Evaluasi pembelajaran itu sendiri adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan evaluasi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam adalah proses di mana guru berinteraksi dengan siswa atau guru yang terlibat di dalam pembelajaran. Kemudian, apa saja jenis pengembangan evaluasi pendidikan? Nah, jenis pengembangan evaluasi pendidikan ada 5. Yang pertama, evaluasi berdasarkan tujuan. Yang kedua, evaluasi berdasarkan sasaran. Ketiga, evaluasi berdasarkan ruang lingkup kegiatan pembelajaran. Yang keempat, jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Yang kelima, evaluasi berdasarkan subjek evaluasi. 1. Jenis pengembangan evaluasi berdasarkan tujuan terdiri dari A. Protes dan post-test dilakukan guru rutin setiap penyajian. Tujuannya untuk mengidentifikasi taraf kemampuan siswa. B. Evaluasi diagnostik dilakukan setelah selesai penyajian pelajaran. Tujuannya untuk mengidentifikasikan kelemahan siswa. C. Evaluasi selektif digunakan untuk memilih siswa yang sesuai dengan kriteria program. D. Evaluasi penempatan digunakan untuk penempatan siswa dalam pendidikan. E. Evaluasi formatif digunakan saat ulangan. Tujuannya untuk memperbaiki belajar siswa. F. Evaluasi sumatif tujuannya untuk menentukan hasil kemampuan belajar siswa. Yang G. Ujian nasional. Ujian nasional ini digunakan sebagai penentu kenaikan status siswa. 2. Jenis evaluasi sasaran. Evaluasi sasaran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang digunakan untuk mengukur konteks program, baik secara rasional, tujuan, latar belakang, maupun kebutuhan perencanaan. Yang kedua, evaluasi input. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input, baik input dari sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. 3. Evaluasi proses, yaitu evaluasi untuk pelaksanaan. Yang keempat, evaluasi hasil.
Evaluasi hasil yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai untuk diperbaiki, dimodifikasi ataupun dihentikan. Yang kelima, evaluasi lulusan, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk melihat hasil siswa lebih lanjut, bagaimana lulusan ini nantinya terpakai atau tidak di masyarakat. 3. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi rencana dalam program sebelum direncanakan. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran adalah evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis program pembelajaran yang ditetapkan. 3. Evaluasi hasil pembelajaran, yaitu evaluasi yang mengenai tingkat penguasaan siswa baik umum maupun. 4. Jenis evaluasi berdasarkan objek evaluasi. Jenis ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah evaluasi input, yaitu evaluasi terhadap siswa menyangkut sebuah keyakinan dan sikap, kepribadian, serta pengetahuan. Yang kedua, evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur proses pembelajaran, contohnya media, metode, materi, dan strategi. Yang ketiga, evaluasi output, evaluasi yang menyangkut tujuan terhadap pencapaian lulusan kepada ketercapaian hasil pembelajaran. 5. Jenis evaluasi berdasarkan subjek. Jenis evaluasi berdasarkan subjek ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, evaluasi internal, yaitu evaluasi yang digunakan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator. Contohnya, kepala sekolah, ketua yayasan, atau guru yang digunakan untuk evaluasi di dalam sekolah. 2. Evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan orang di luar sekolah sebagai evaluator. Contohnya, orang tua murid atau masyarakat. Baiklah, saya Atika Sari akan menjelaskan tentang bentuk pengembangan evaluasi. Dalam bentuk pengembangan evaluasi terdapat beberapa poin. Yang pertama, bentuk pengembangan evaluasi produk. Bentuk pengembangan evaluasi produk merupakan bentuk evaluasi yang menilai hasil akhir dan proses, di mana dalam penilaiannya melihat kemampuan membuat produk, teknologi, dan seni. Yang kedua, bentuk pengembangan evaluasi portofolio. Bentuk pengembangan evaluasi portofolio merupakan penilaian koleksi karya, hasil kerja siswa yang sistematis mulai dari pengumpulan data melalui karya siswa, pengumpulan dan penilaian yang terus-menerus, dan refleksi pengembangan berbagai kompetensi. Yang ketiga, bentuk pengembangan evaluasi proyek. Bentuk pengembangan evaluasi proyek merupakan penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Yang keempat, bentuk pengembangan evaluasi unjuk kerja atau performance. Bentuk evaluasi unjuk kerja atau performance merupakan pengamatan terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi, unjuk kerja, tingkah laku atau interaksi. Yang kelima, bentuk pengembangan evaluasi tertulis. Bentuk pengembangan evaluasi tertulis berfungsi untuk melihat dan mensuplai jawaban, di mana di dalam memilih dapat berupa pilihan ganda. Demikian pembahasan materi dari kami, mata kuliah pengembangan evaluasi pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan mendapatkan berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.